में ढूंढ ले। Hello, selamat datang di studio bocor kami. Studio yang jelas-jelas bocor, sebocor-bocornya. Bahas film sampai tuntas. Film India kali ini berjudul Tumbat, diperankan oleh Sohum Shah sebagai Vinayak Rao dan Muhammad Samad sebagai anaknya Vinayak. Jadi ya guys, film ini ceritanya tentang legenda dan juga mitos yang terjadi di India. Sebuah keluarga yang punya tugas menjaga sebuah mansion yang ada dari zaman bala gitu. Mereka itu menjaga karena sangat percaya di dalamnya itu ya ada harta karun yang tak terkira harganya. Dan memang nih ceritanya ada nenek mereka yang tinggal di sana dan dikutuk hidup sangat lama. Sebelumnya, hai buat akun yang namanya Shemi M. Reza, lalu akun yang namanya Junjun, Sabto Hedi Setiawan, Merin Kirei dari Majalengka, dan juga Ahmad Sumbawa. Ada lagi Ira Humaira Aristi, Maxi Lopez, terus Dr. Broken, thank you ya udah kasih masukan dan juga perhatian. Lanjut, akun yang namanya Selfie Lux, terus ada IL campur-campur, sukses juga ya. Ada lagi akun yang namanya Li Awang dari Jepang, hai. Suparno Happy Selalu dari Pati. Ada lagi Mahadev Sugianti, terus Mei Diana. Abis itu ada Atika Santi plus Erva Danar. Aduh guys, ini masih banyak lagi yang belum disapa loh. Sabar ya, di next film, oke? Ntar kelamaan gak masuk cerita film lagi, bisa hancur Mina lama-lama tinggal di kota. Yang pasti buat semuanya ya, marilah kemari merapat. Semoga semuanya rezekinya dilancarkan, sejahtera dan sentosa. Selalu terwujud apa yang mau diinginkan pokoknya. Apa yang dipengen diwujudin lah pokoknya ya. Selama itu positif, amin. Waktunya kita sekarang menuju di awal-awal film nih ya. Kalau kalian cuma dengerin tanpa ngeliat cuplikan videonya nih ya, di awal film tuh banyak banget adegan yang agak nggak jelas gitu guys. Saya aja bingung nih ceritanya nih ya. Jadi kayak ada seorang cewek yang bolak-balik ke sebuah tempat gitu ya. Bisa dibilang inilah mansionnya. Tapi terlihat lawas banget dan serem memang ya. Bahkan kayak bukan tempat tinggal. Nah, dia ini melayani seorang yang sangat tua. Wanita ini adalah seorang ibu yang juga kadang-kadang diikuti oleh 2 orang anak laki-lakinya. Anak-anak kecil semua nih, mereka berusaha ikutan membantu gitu. Ngebuat makanan dan ngasih makanan ke nenek mereka yang konon katanya memang sudah hidup sangat lama. Sempet sih ada adegan yang nunjukin kalau cewek ini lagi motong kuku seseorang yang ini kalau kalian lihat ya, saya rasa kok kayak zombie ya guys. Suaranya tuh bahkan kayak ada mengerang-mengerangnya gitu. Cuma di awal-awal emang belum ditunjukin seluruhnya. Jadi nenek mereka ini kabarnya dapat kutukan dari dewa. Kutukannya itu menjadi abadi dan kelaparan terus menerus. Dan yang bikin wow lagi adalah dewa yang ngasih kutukan itu bahkan sudah dilupakan, bahkan dihapus dari kitab suci. Nama dewa itu adalah Hastar. Dia dihukum dan dilupakan karena memang Hastar ini menjadi dewa yang suka nyolong emas. Hingga suatu hari ibu dan anak-anak ini memutuskan untuk segera pergi dari Tumbat dan pindah ke kota lain. Sebelum pergi, Sadasif sempat pakai acara jatuh lagi dari pohon dan celaka dan berdarah-darah pula. Tapi untungnya, sepertinya dia cuma tak sadarkan diri gitu karena dia sempat melek gitu loh. Ibunya panik dong, langsung membawa Sadasif pergi. Sementara saudaranya nih si Vinayak ditinggal di rumah yang ada neneknya sendirian. Vinayak ini di rumah sendirian. Dia dengar suara neneknya kayak mengerang-ngerang gitu, dikunci di sebuah kamar. Dimana sebenarnya dia itu udah dilarang masuk. Tapi karena dia sendirian penasaran kali ya, dia nekat aja masuk dan melihat kondisi sang nenek yang udah serem banget. Bentukan dan penampakannya gila. Entah ini udah hidup berapa ratus tahun ya. Nenek ini pokoknya tuh selalu lapar terus gitu. Nah, dan dia berjanji akan memberitahukan sesuatu tentang harta yang dia tahu. Dia janji ke Vinayak ini. Vinayak memberanikan dirilah dia gitu ya. Tapi tiba-tiba si nenek ini udah yang kayak zombie ini nih ya guys. Tiba-tiba dia tuh kayak pinter terus mengaitkan rantainya ke kakinya Vinayak. Lalu Vinayak dan sang nenek sama-sama jadi kayak terikat di rantai yang sama. Aduh, serem banget. Tapi untungnya dia masih bisa menjaga jarak. Dan si Vinayak ini berhasil melepaskan rantainya sendiri. Dia kabur keluar ya. Lalu beberapa saat kemudian sang ibu datang nih, yang ternyata ngasih kabar kalau adiknya Sadasif yang tadi jatuh dari pohon meninggal dunia. Ya ampun. Tapi melihat kejadian yang sudah dilakukan oleh Vinayak anaknya nih ya, ibunya langsung marah. Karena anaknya kok malah terobsesi banget sama rahasia harta yang dipegang oleh nenek itu gitu. Ibunya gak mau anaknya gimana-gimana, pokoknya celaka gitu gak mau. Langsung
Saat itu juga, sang ibu ngajak anak ini naik perahu dan pergi dari Tumbat. Dan dia minta anaknya yang tinggal satu ini ya, si Vinayak ini, untuk berjanji tidak kembali ke Tumbat. Mereka lalu meninggalkan mansion tersebut dan nenek mereka di sana. Nah, cerita dalam film ini pokoknya tahu-tahu lelaki kecil itu yang namanya Vinayak itu ya, yang habis berkelahi sama ibunya waktu dulu gitu kan, dan berjanji nggak ketumbat, tiba-tiba udah dewasa aja dan melanggar janjinya. Dia malah balik ke Tumbat dan ngecek kondisi di mana neneknya berada. Dan guys, ternyata iya, beliau masih hidup dengan kondisi yang udah nggak bisa dilihat bentukannya guys. Kayak udah nggak tahu yang mana tanah, yang mana akar pohon, dan yang mana orang. Astaga. Di sini Vinayak nih sempat ngobrol sama si nenek. Dia bisa-bisanya maksa nenek untuk ngasih tahu rahasia harta terpendam itu dari mana. Sampai si nenek ini menjuluki cucunya ini, si anak laki-laki generasi sekiannya dia ini adalah manusia serakah. Intinya nenek sempat bilang dan ngasih warning gitu ke Vinayak, jangan memulai lingkaran bahaya lagi ya gitu. Tapi si Vinayak ini masih aja maksa. Oke fine, sang nenek ngasih bocoran lah akhirnya. Tapi dia minta imbalan. Imbalannya adalah dia minta dibakar supaya bisa bebas, lelah dengan keabadian yang dimilikinya dan rasa lapar yang ratusan tahun tanpa henti. Kemudian dia membocorkan caranya Vinayak bisa dapat harta karun tersebut. Masuklah akhirnya Vinayak ke mansion yang dibilang nenek itu. Dia lalu mendapatkan beberapa koin emas. Wow. Dan dia kembali ke tempat nenek itu berada. Dan ia segera melakukan yang diminta sang nenek, yaitu membakarnya. Disinilah justru cerita baru dimulai guys. Vinayak balik pulang ke rumah. Udah ada istri dan ibunya di sana. Semua semacam tidak mengenalinya karena Vinayak bentukannya berantakan banget. Intinya dia di mansion tuh ternyata lama loh waktu dicari koin emas itu. Vinayak ini rupanya suka berbuat kasar loh ke istrinya. Tapi yang jelas udah lah ya, terlepas dari kelakuannya, dia mulai menjual koin emas yang dia dapatkan. Nah, ini adalah Raghavji, orang yang biasa membantu dan ngasih hutangan buat Vinayak dan keluarganya. Dia mulai curiga, dari mana si doi ini dapat koin-koin gitu kan, koin-koin emas yang sangat berharga. Bahkan Vinayak ini sekarang jadi mulai tamak. Dia kembali lagi ke mansion dan ngambil lagi koin-koin emas yang ada di sana. Lanjut ternyata ya dia. Dia bahkan mulai memiliki bisnis. Raghavji bahkan sempat mendatangi rumahnya dan bertanya, kok nggak diajak bisnis sih aku gitu kan. Entah apa alasan si Vinayak ya, tapi Vinayak malah bilang, kalau bapak lagi butuh uang bilang aja ke aku bakal utangin kok, dan aku nggak bakal kasih bunga. Agak tinggi Vinayak. Suatu hari Pak Raghavji ini minta bantuan lah ke Vinayak. Dia membawa menantunya dan sebagai gantinya dia butuh uang. Astaga, singkat cerita ya, dia beralasan lah ke istrinya. Vinayak nih yang alasan ke istrinya kalau dia bawa cewek ini demi menjadi asisten rumah tangga di rumahnya, buat bantu-bantu di rumah, tapi malah buat nemenin si Vinayak juga. Selanjutnya beberapa waktu kemudian gitu, Raghavji ini tahu-tahu udah ada di depannya mansion yang biasanya Vinayak ngambil koin-koin emas. Nah loh, Raghav ini rupanya memang mendengar kabar tentang mansion tersebut dan dia udah curiga dong sama Vinayak, semakin kesini kok makin kaya aja gitu kan. Ternyata doi emang lagi ngikutin Vinayak yang lagi hunting emas. Setelah dia ngelihat Vinayak keluar dari tempat yang biasanya dia hunting emas tuh, kayak sebuah lubang gitu ya, dan dia merasa aman, Raghav lalu gantian nih. Ikutanlah dia turun ke sebuah lubang besar ke dalam bawah tanah. Kayak sumur tapi bukan sumur. Masuk pelan-pelan ke bawah gitu kan, turun, sampailah dia di dasar. Yang semuanya dindingnya tuh kelihatan merah dan kayak bergerak gitu loh. Kalau diperhatiin lagi, dindingnya semuanya nih ya, sampai apa yang dia injak di tanahnya, ada gerakannya tuh kayak orang lagi nafas gitu. Aduh, ini apa ya sebenarnya? Sementara di ruangan yang beda, masih di mansion juga ya, si Vinayak ini lagi membuat sesuatu kayak bentuk boneka gitu guys. Nah, Raghav ini menemukan sebuah tempat kayak toples warna emas gitu. Dibukalah sama dia, dan itu persis seperti boneka ala-ala yang dibuat oleh Vinayak tadi. Dan guys, entah dari mana tiba-tiba ada api yang datang dan nyamber tubuh Raghav. Terdengarlah suara teriakan Raghav yang kayak lagi disiksa gitu. Beberapa lama kemudian, Vinayak muncul dengan membawa semacam toples yang sama yang isinya boneka yang tadi diambil oleh Raghav. Belum tahu nih apa sebenarnya ya. Dan Vinayak terkejut, bahkan kelihatan kayak nggak tega ngelihat Raghav yang terjebak dan udah kelihatan babak belur plus hancur nempel di dinding lorong tersebut.
Vinayak akhirnya sadar kalau Raghav dari tadi kayaknya ngikutin dia gitu kan. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa bilang, Raghav tidurlah, nanti Hastar datang. Loh, lalu Raghav memejamkan matanya. Nah ini nih guys, si Vinayak kemudian mengeluarkan boneka yang dia bawa tadi. Dan muncullah monster yang serem banget dan penuh darah di mana-mana. Tak lupa menggunakan semacam mahkota. Monster ini ternyata inilah yang namanya Hastar. Dia mengincar boneka yang dibuat Vinayak untuk jadi makanannya. Sampailah pada momen Vinayak teriak, Hastar gitu. Dia lalu melempar boneka itu jauh dari sisinya. Dan monster yang dipanggil Hastar itu nyamperin bonekanya dan memakannya. Sembari si Hastar dimakan, kesempatan inilah dipakai Vinayak untuk ngambil koin-koin emas di celananya Hastar di belakang gitu. Oh my god. Ternyata begini caranya dia mendapatkan koin-koin itu guys. Dan ternyata inilah memang Dewa Hastar yang dilupakan oleh dewa-dewa lain karena mencuri emas-emas itu. Lalu sebelum pergi Vinayak melemparkan lenteranya ke arah tubuh Raghav. Ia membakarnya supaya Raghav gak lama-lama merasa tersiksa. 14 tahun kemudian anak Vinayak nih udah beranjak dewasa, udah remaja gitu kan. Dia kemudian dilatih nih, mulai dilatih naik turun tali dan mengambil koin. Tapi ini latihannya simulasi gitu loh. Latihannya di rumah, bukan di mansion biasanya Vinayak ngambil harta karun. Sementara Vinayak masih tetap aja nakal, suka main cewek. Keesokan harinya, entah kenapa ya, pokoknya buru-buru aja. Mulailah sang ayah ini, si Vinayak, ngajakin anak laki-laki satu-satunya itu untuk pergi ke Tumbat dan membantu ayahnya. Akhirnya mereka berdua sampailah di mansion tersebut. Aduh, saya deg-degan. Vinayak lalu mengajarkan anaknya membuat adonan yang berbentuk boneka tadi, makanannya Hastar. Mereka lalu segera masuk ke dalam lubang merah tempat Hastar berada. Vinayak bilang dia cuma mau melatih anaknya, jadi gak perlu bawa adonan boneka tersebut. Tapi guys, si anak ini ternyata diam-diam membawa adonan tersebut. Dan Hastar muncul dengan mengagetkan. Saking laparnya kali ya, dia bisa ngebau adonan tersebut. Boneka itu segera dilempar oleh Vinayak dan dia berusaha menarik anaknya. Tapi Vinayak juga sempat merobek celana sang Hastar untuk ngambil koin emasnya. Dengan sigap, Vinayak dan anaknya naik dan segera menutup pintu lubang tersebut. Sampai atas, Vinayak marah dan memukul-mukul anaknya. Kok diam-diam malah bawa boneka itu sih? Dasar sampah serakah, katanya gitu. Kejadian ini terulang loh. Ini persis seperti Vinayak dulu pas dimarahi ibunya. Tapi yang jelas mereka berhasil dapat koin emasnya, ya kan? Sampai rumah, ibunya si anak ini ya, istrinya Vinayak penasaran. Tapi anaknya gak mau membocorkan apa yang dia lihat di Tumbat. Sang anak ini kan benar-benar dididik keras oleh Vinayak, terutama tentang kemampuannya supaya bisa melanjutkan mengambil harta emas di celana Hastar. Vinayak bahkan juga menunjukkan tempat penyimpanan hartanya selama ini di mana di rumah gitu pokoknya. Dia masih nyimpan banyak uang dan juga koin emas untuk masa depan keluarga mereka. Tiba-tiba sang anak mencetuskan ngide nih. Kenapa harus susah-susah sih riwariwi ke sana nyamperin Hastar, ngasih makan, terus ngambil beberapa koin di celananya. Kenapa kita nggak ambil celananya aja langsung ayah, katanya gitu. Waduh, buatlah adonan boneka yang banyak, katanya gitu, supaya akhirnya nanti punya banyak waktu juga untuk pelan-pelan nyolong celananya Hastar yang banyak koin emasnya itu gitu loh. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir bener juga ya, bikin boneka banyak makanannya Hastar ya kan, waktu dia lagi makan banyak gitu kan dia jadi agak lengah gitu kan, terus diambil deh celananya gitu. Si ayah setuju. Mereka lalu kembali ke mansion membuat banyak banget adonan boneka. Dan tak lupa serbuk yang biasa mereka lingkarkan di sekeliling mereka supaya nggak bisa diserang oleh Hastar gitu. Sampailah mereka ke lubangnya Hastar dengan membawa banyak banget adonan boneka. Dan ini bener-bener deh guys, mengejutkan. Lah kok ternyata Hastarnya jadi banyak, oh my god. Jadi logikanya tuh gak sembarangan juga. Kalau bonekanya banyak, ternyata Hastarnya juga banyak. Mak, benar-benar mencengangkan. Beberapa detik mereka tuh sempat bengong gitu. Lalu mereka nyoba melempar boneka beberapa biji aja. Para Hastar nih rebutan dan ada yang terlempar masuk ke lingkarannya Vinayak dan anaknya. Tapi Hastarnya tidak mundur karena kan udah ada lingkaran serbuk yang bisa menangkal Hastar. Tetep guys, ini banyak banget. Mereka mulai bingung, udah gak ada ide rasanya. Anaknya Vinayak bahkan sempat pingsan. Saat dia terbangun sadarkan diri, kaget dong dia ngelihat ayahnya yang udah menempelkan
boneka-boneka itu di tubuhnya. Ya ampun, ini mau bunuh diri atau gimana sih? Anaknya sampai nangis-nangis, minta ayahnya untuk tidak melakukan itu. Mari mencari cara lain ayah gitu. Tapi sang ayah gak mau denger. Dia nekat keluar dengan menggunakan tali dengan penuh boneka di tubuhnya. Yang jelaslah para Hastar mengerumuninya sampai Vinayak berusaha keluar dari lubang itu. Sang anak ini udah cuma bisa nangis aja, bingung. Merasa ayahnya mengorbankan diri untuk dia, ya kan? Dia berusaha keluar dari lubang itu. Jalan pelan-pelan ke atas, keluar gitu. Tak disangka ayahnya nih muncul. Udah gak berdaya, udah bentukannya kayak monster. Dan si ayah memberikan celananya Hastar yang berhasil dia ambil, gengs. Ya ampun, anaknya malah nangis, teriak-teriak aja ngeliat ayahnya sampai segitunya. Dia gak mau menerima celananya Hastar. Sepertinya si anak ingin mengakhiri kebiasaan ini. Awalnya dia kayak tertarik ngambil, tapi kemudian dia mikir lagi, mau sampai kapan ketagihan, mau sampai kapan jadi serakah kayak gini. Dia lalu menolak. Dan bener-bener penuh air mata sambil teriak-teriak baba, ayah, ayah. Karena melihat kondisi ayahnya emang udah gak mungkin hidup kayak monster gini kan. Dia melemparkan api ke ayahnya untuk dibakar. Dan mengakhiri segalanya. Dia sama sekali gak mau ambil koin, bahkan celananya Hastar. Sedih banget si anak ini. Dia lalu pergi meninggalkan mansion itu. Gengs, film Tumbat selesai. Akhirnya anak berusia belasan tahun itulah yang mengakhiri keserakahan selama ini. Walaupun pedih ya. Tapi ya udahlah ya gengs, tungguin dan sampai ketemu di video berikutnya ya. Stay healthy. Dah.